Salam, puji nama Tuhan Yesus Saudaraku. Berjumpa kembali dengan saya, Marian Siahaan. Untuk kesempatan kali ini Saudaraku, saya akan sharing kepada firman Tuhan. Mari sebelum kita sharing kepada firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kesempatan Tuhan hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, sharing kepada firman Tuhan. Kami doa Roh Kudus, urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami boleh belajar akan firman-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati juga setiap pendengar, siapapun yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba doa, iman mereka dibangkitkan, bahkan hamba doa, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu Tuhan, hamba doa berikan kekuatan, bahkan juga yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Hamba percaya Tuhan, siapapun kami Tuhan yang mendengar, semua kami diberkati Tuhan, dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Untuk sharing firman Tuhan malam hari ini saya ambil dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku itu dirikan. Puji nama Tuhan Yesus, saudaraku, berbahagia setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Saya ambil tema sharing firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu pengharapan di tengah-tengah tidak ada harapan. Sekali lagi temanya adalah pengharapan di tengah-tengah tidak adanya harapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk firman Tuhan ini saudaraku berbicara itu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana cerita firman Tuhan ini yaitu diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, saudara nanti bisa membaca dalam firman Tuhan ini bagaimana yaitu Raja Babel itu Nebukadnezar membuat perintah saudaraku itu mendirikan sebuah patung emas yang tingginya diperkirakan 60 hasta, lebarnya 6 hasta, didirikan itu di dataran Dura, wilayah Babel. Kemudian raja mengumpulkan semua yaitu pegawai-pegawainya, wakil raja, penguasa, bahkan juga sampai bupati, yaitu untuk setiap mereka boleh hadir, itu mendengarkan setiap pengumuman bahwa yaitu Raja Nebukadnezar memberikan yaitu peraturan, bahkan juga setiap siapapun yang tidak mengindahkan peraturan ini mereka akan dihukum, itu dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian itu singkat cerita muncul itu orang Kastim, yaitu orang-orang yang mereka menuduh yaitu orang-orang Yahudi tidak mau mentaati atau mematuhi itu perintah raja yang dikeluarkan oleh Raja Nebukadnezar. Itu diantaranya mereka itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Kemudian dibawa 3 orang itu Sadrak, Mesak, Abednego di hadapan raja, yaitu mereka ditanya oleh raja apakah benar mereka tidak mau, dan mereka menjawab, apa gunanya kami memberi jawab kepada raja dalam hal ini. Maka akhirnya singkat cerita mengamuklah Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun saudaraku dikatakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang-orang yang dipercayakan yaitu untuk mengelola yaitu wilayah Babel, saudaraku. Tetapi ketika yaitu orang-orang Kastim ini mengatakan bahwa ada 3 orang yang tidak taat kepada perintah Raja Nebukadnezar, tidak mau menyembah kepada patung yaitu yang didirikan oleh Nebukadnezar. Pada akhirnya singkat cerita saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego mereka akhirnya dicobloskan ke dalam yaitu dapur perapian yang menyala-nyala, saudaraku. Singkat cerita saudaraku, bagaimana hal yang luar biasa terjadi, itu suatu mujizat yang besar terjadi saudaraku ketika Raja Nebukadnezar dalam kondisi marah saudaraku karena merasa yaitu Sadrak, Mesak, Abednego melawan perintah raja, bahkan juga dikatakan firman Tuhan bahkan juga
saking marahnya dapur perapian itu dipanaskan lebih 7 kali, dikatakan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kemudian diikat orang itu lalu dicampakkan dalam dapur perapian. Bahkan dikatakan orang yang mencampakkan saja akhirnya mati karena terbakar, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, ketika mereka dimasukkan ke dalam yaitu dapur perapian menyala-nyala, mukjizat terjadi. Bahkan juga dikatakan sehelai rambut pun tidak ada yang hangus dari Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan dikatakan itu Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan rupanya seperti anak dewa, dikatakan. Akhirnya raja memanggil keluar Sadrak, Mesak, Abednego, dan kemudian singkat cerita yaitu para wakil raja dan juga semua mereka melihat bahwa tubuh 3 orang itu tidak mempan oleh api, rambutnya tidak ada yang hangus, jubah mereka tidak terbakar apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada dalam diri mereka. Akhirnya Nebukadnezar berkata, setiap orang yang menghina Allah Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Setelah itu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Singkat cerita, saudaraku, bagaimana itu pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah itu orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Pelajaran yang dapat diambil banyak sekali dari cerita ini. Saya percaya bahwa situasi yang sulit yang dihadapi oleh 3 sekawan ini, saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana dia diperhadapkan antara menyembah itu patung berhala yang didirikan oleh Nebukadnezar atau mereka tetap menyembah kepada Allahnya orang Israel, Yahweh, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sungguh-sungguh percaya, mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan itu nyawa dan kehidupan mereka kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Nyawa mereka yang sungguh-sungguh harusnya akan mati karena itu perapian yang menyala-nyala. Tetapi saudaraku, pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka diangkat oleh Raja Nebukadnezar, itu kedudukannya tinggi, yaitu memerintah atas wilayah Babel. Saya mencatat, saudaraku, ada 3 hal yang menjadi alasan Sadrak, Mesak, Abednego tetap berharap di tengah-tengah tidak adanya harapan, saudaraku. Ketika harapannya sudah tidak ada lagi, saudaraku, ketika mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, mereka sampai mengatakan, saudaraku, mereka percayakan sepenuhnya hidup mereka kepada Tuhan. Ada 3 hal saya catat, poin penting. Apa yang menjadi alasan Sadrak, Mesak, Abednego tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetap berharap di tengah-tengah tidak ada yang harapan. Yang pertama, saudaraku, Daniel 2 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan, Daniel 2 ayat 17 sampai dengan 18. Firman Tuhan mengatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Jadi Hananya, Misael, dan Azaria itu adalah nama lain dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi yang pertama, saudaraku, yaitu saya mencatat apa alasan, saudaraku, itu Sadrak, Mesak, Abednego tetap itu berharap di tengah-tengah tidak adanya harapan. Yang pertama, saudaraku, yaitu karena mereka adalah orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Dikatakan mereka orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Dalam Daniel 2 ayat 17-18, saudaraku, mereka sungguh-sungguh berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Mereka memohon pertolongan Tuhan supaya mereka tidak dibinasakan oleh raja, saudaraku. Mereka sungguh-sungguh berdoa dan akhirnya Tuhan menjawab mereka. Tuhan luputkan mereka dari semua kebinasaan. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, raja mengangkat setiap mereka, raja memberikan kekuasaan kepada mereka. Jadi poin yang pertama, alasan yang pertama, mengapa Sadrak, Mesak, Abednego tetap berharap di tengah-tengah tidak adanya harapan. Yang pertama, karena mereka adalah orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saya catat, saudaraku, dalam Daniel 2 ayat 49. Daniel 2 ayat 49, demikian firman Tuhan. Daniel 2 ayat 49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jadi poin yang kedua, saudaraku, apa yang menjadi alasan Sadrak, Mesak, Abednego tetap berharap di tengah-tengah tidak ada yang harapan? Yang kedua, mereka adalah orang yang bertanggung jawab, saudaraku.
Mereka mempunyai responsible, mereka punya tanggung jawab yang luar biasa, saudaraku. Mereka akhirnya dipercayakan oleh Raja Nebukadnezar, yaitu menguasai wilayah Babel, saudaraku. Mereka mengelola yaitu wilayah Babel, saudaraku. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang bertanggung jawab, saudaraku. Jadi yang kedua, saudaraku, saya mencatat di tengah-tengah tidak adanya harapan sekalipun, saudaraku, mari miliki tanggung jawab yang luar biasa. Mereka bertanggung jawab atas setiap pekerjaan mereka, bahkan setiap apapun yang diperintahkan oleh raja, mereka bertanggung jawab. Dan singkat cerita, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu Tuhan berkati, Tuhan menyertai setiap mereka. Yang ketiga, saudaraku, apa yang menjadi alasan Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berharap di tengah-tengah tidak ada yang harapan? Yang ketiga, saya mencatat dalam Daniel 3 16 sampai dengan 18. Daniel 3 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku itu dirikan. Jadi yang ketiga, saudaraku, saya mencatat di sini bagaimana itu 3 alasan, saudaraku, mengapa Sadrak, Mesak, Abednego tetap berharap di tengah-tengah tidak ada yang harapan. Yang ketiga saya catat adalah mereka adalah orang-orang yang setia sampai akhir, saudaraku. Mereka tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Bahkan nyawa mereka pertaruhkan, saudaraku. Karena apa? Mereka adalah tipikal orang-orang yang setia sampai akhir, saudaraku. Jadi yang ketiga, saudaraku, mengapa alasan yaitu Sadrak, Mesak, Abednego tetap berharap di tengah-tengah tidak ada yang harapan? Karena mereka adalah orang yang setia sampai akhir, saudaraku. Jadi walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, walaupun mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung, kepada berhala yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka sungguh-sungguh percaya, mereka sungguh-sungguh setia kepada Yahweh, kepada Tuhan. Jadi saudaraku, akhirnya pertolongan Tuhan nyata, mereka diselamatkan Tuhan, mereka tidak dibinasakan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan firman Tuhan katakan mereka dipromosikan lebih tinggi lagi menjadi penguasa di wilayah Babel, saudaraku. Jadi ada 3 hal poin penting yang harus dilakukan untuk setiap kita, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana sungguh-sungguh kita tetap berharap di tengah-tengah tidak adanya harapan, mungkin tidak adanya pertolongan, tetapi kita tetap melakukan 3 hal ini. Yang pertama, yaitu kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka sungguh-sungguh berdoa. Mereka minta kasih setia Tuhan. Yang kedua, yaitu mereka adalah orang yang bertanggung jawab. Mari miliki tanggung jawab. Mari miliki yaitu sebuah keputusan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan tentang hal hidup kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari miliki itu kepribadian yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mereka adalah orang yang setia sampai akhir. Mari firman Tuhan jelas katakan, orang-orang setia tidak akan pernah dipermalukan, saudaraku. Mari kita harus setia sampai akhir, saudaraku. Jangan sampai di tengah, tetapi setia sampai akhir. Jangan mengawali di awal baik, tetapi di akhir buruk, saudaraku. Tetapi kita harus mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Sehingga sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka setia sampai akhir. Apapun yang terjadi ke depannya, mereka tetap setia kepada Allah. Mari kita hidup tetap setia di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal poin yang penting ini belum menjadi berkat, kekuatan buat setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap firman Tuhan, kebenaran yang sudah kami dengarkan untuk setiap kami Tuhan. Kami doa Tuhan, setiap firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami, jadikan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Berdoa Tuhan berkati siapapun pendengar yang mendengar firman Tuhan ini, iman mereka dibangkitkan, bahkan mereka memiliki hati yang baru Tuhan, diubahkan setiap mereka agar sungguh-sungguh berharap Tuhan kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah tidak ada harapan, no hope sekalipun Tuhan, mereka tetap berharap karena Tuhan kami percaya Engkau sanggup Tuhan memberikan jalan keluar
Engkau sanggup memberikan pertolongan yang luar biasa. Ajar setiap kami Tuhan melakukan 3 poin penting ini Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan kalau kami hidup semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami percaya kami sungguh mengandalkan Tuhan. Yang kedua Tuhan Yesus, kami juga Tuhan sadar Tuhan bahwa kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa memberikan tanggung jawab kepada kami. Untuk setiap kami boleh sungguh-sungguh percaya, untuk setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Ajar hidup kami Tuhan boleh bertanggung jawab. Yang ketiga Tuhan, ajar untuk kami tetap setia sampai akhir Tuhan. Kami tidak boleh main-main, tapi kami tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa setiap firman-Mu Tuhan meteraikan setiap firman Tuhan. Kami doa siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah lesu, yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan, pertolongan Tuhan. Bahkan apa yang mereka doakan, Tuhan berikan jawaban yang dari surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, saudaraku. Kiranya sharing firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Tetap maju terus di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Sekian saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, God bless you all. Amin.